Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kehadirat Allah bahwasanya pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu belajar mengajar sekalipun dengan model pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia, yaitu pembahasan menulis kesimpulan. Materi ini ada di dalam buku tematik Erlangga halaman 39 sampai 40. Silahkan dibuka bukunya halaman 39 sampai halaman 40. Tutor dalam penyampaian menulis kesimpulan ini yaitu Bapak Dr. Andes Umar Farid. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian harus memahami apa itu menuliskan kesimpulan. Menuliskan kesimpulan adalah menuliskan intisari secara singkat dari teks yang dibaca dengan cara yang baik dan benar. Tentunya ini ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah yang pertama, kesimpulan itu berdasarkan ide pokok dan kata kunci. Kemudian, ciri kesimpulan baik yang kedua, kesimpulan itu tidak melenceng dari isi teks secara keseluruhan. Ciri kesimpulan yang baik yang ketiga, bahwa kesimpulan itu berbentuk kalimat pernyataan yang berisi tanggapan. Dan yang keempat, ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah menggunakan bahasa baku dengan kalimat sendiri. Baiklah, kita bahas satu persatu ciri-ciri kesimpulan yang baik. Tadi yang pertama, kesimpulan yang baik itu harus berdasarkan ide pokok dan kata kunci. Nah, sekarang kita menyampaikan di sini ada contoh paragraf. Nah, ada contoh paragraf. Sebelumnya, ini harus dipahami dulu bahwa ciri membuat kesimpulan yang baik itu harus berdasarkan ide pokok. Nah, ide pokok itu ada di mana? Kan paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Maka kita mencari ide pokok itu ada di mana? Nah, harus tahu dulu bahwa ide pokok itu biasanya ada di kalimat utama. Kalimat utama itu apa? Kalimat utama itu adalah kalimat yang selalu dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Pokoknya kalau ada kalimat yang selalu dijelaskan, maka kalimat yang dijelaskan itulah namanya biasanya itu kalimat utama. Sedangkan yang lain yang sifatnya selalu menjelaskan itu adalah kalimat penjelas. Ditambah lagi nanti dengan kata kunci. Nah, sekarang kita bacakan dulu ini contoh paragrafnya, ya. Pandemi COVID-19 berdampak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perekonomian masyarakat hampir di seluruh sektor semakin sulit. Pedagang kecil dan menengah mengalami penurunan penjualan yang drastis, bahkan terancam gulung tikar. Pelaku jasa transportasi banyak yang mengeluh, bahkan di dunia pendidikan pun dirasakan dampaknya, yaitu orang tua kerepotan mendampingi putra-putrinya dengan model pembelajaran daring jarak jauh. Nah, dari paragraf ini, mari kita bahas bersama
mari kita cari bersama mana itu ide pokoknya. Tadi sudah disampaikan bahwa ide pokok itu ada di kalimat utama. Dan kalimat utama itu bersifat umum. Apa maksudnya? Selalu dijelaskan. Selalu dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Nah, kalau kalimat itu udah kalimat umum, artinya dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain, maka itulah kalimat utama. Dan ide pokok itu ada di situ. Sekarang kita bandingkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Mana yang menjelaskan, mana yang dijelaskan. Kalau yang dijelaskan, itu kalimat utama. Kalau menjelaskan, namanya kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kita baca kalimat pertama dengan kedua. Pandemi COVID-19 berdampak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua. Perekonomian masyarakat hampir di seluruh sektor semakin sulit. Nah, mana kalimat yang menjelaskan? Kalimat pertama menjelaskan kalimat kedua, atau kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama? Pandemi COVID-19 berdampak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perekonomian masyarakat hampir di seluruh sektor semakin sulit. Mana yang menjelaskan? Tentunya yang menjelaskan adalah perekonomian masyarakat hampir di seluruh sektor itu sulit. Ini menjelaskan kenapa mereka sulit. Karena dampak COVID-19 dalam kehidupan masyarakat. Tuh, berarti kalimat pertama dijelaskan oleh kalimat kedua. Nah, sekarang kita baca kalimat ketiga. Ini kalimat ketiga itu menjelaskan atau dijelaskan? Kalimat ketiga. Pedagang kecil dan menengah mengalami penurunan penjualan yang drastis, bahkan terancam gulung tikar. Nah, ini menjelaskan bukan? Menjelaskan. Mengapa para pedagang itu menurun penjualannya secara drastis, bahkan mereka terancam gulung tikar? Ini menjelaskan, kalimat ini menjelaskan karena adanya COVID-19 yang berdampak dalam kehidupan. Kemudian kalimat yang keempat. Pelaku jasa transportasi banyak yang mengeluh. Ini menjelaskan tidak? Menjelaskan. Mereka mengeluh. Mengapa mengeluh? Karena dampak dari COVID. Akhirnya sulit. Kemudian kalimat terakhir, bahkan di dunia pendidikan pun dirasakan dampaknya, yaitu orang tua kerepotan mendampingi putra-putrinya dengan model pembelajaran daring jarak jauh. Ini menjelaskan tidak? Menjelaskan. Orang tua sampai repot mendampingi anak-anaknya. Pusing, repot, capek, lelah, kesel, dan lain sebagainya. Nah, ini menjelaskan kenapa mereka sampai seperti itu. Itu karena dampak daripada COVID-19. Jadi, yakinlah bahwa kalimat utama itu adalah kalimat pertama. Disitulah ide pokok. Maka, ide pokoknya itu adalah pandemi COVID-19 berdampak dalam kehidupan. Kemudian kita cari kata kunci, kata yang penting, kata yang inti yang mewakili dari penjabaran di kalimat-kalimat penjelas, sehingga lebih sempit lagi, ya, lebih rinci, lebih jelas lagi, ya, di kalimat kata kunci ini. Kita ambil kata kuncinya adalah menyulitkan dan semua sektor. Karena kata menyulitkan ini mewarnai dari sekian gejala yang dirasakan. Para pedagang mengalami kesulitan. Kemudian jasa transportasi mengeluh karena mengalami kesulitan. Orang tua juga repot karena apa? Mereka merasa kesulitan berbagai macam.
Kemudian semua sektor. Ini semua sektor dijadikan sebagai kata kunci karena memang dari pendidikan, dari transportasi, dari perdagangan itu terasa sekali dampaknya. Maka semua sektor dijadikan sebagai kata kunci. Nah, kalau sudah kita ketemukan ide pokok dan kata kunci, tinggal kita rangkaikan ide pokok dengan kata kunci menjadi sebuah pernyataan. Ya. Maka kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 sangat menyulitkan di semua sektor kehidupan masyarakat. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang baik itu tidak melenceng dari isi teks secara keseluruhan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita membuat kesimpulan berupa pernyataan atau tanggapan, itu tetap harus mengacu kepada ide pokok permasalahan. Seperti yang dicontohkan tadi, kita cari dulu ide pokoknya. Kalau sudah ketemu ide pokoknya, itu dijadikan sebagai dasar untuk dijadikan sebuah kesimpulan, ditambah dengan kata-kata kunci. Nah, insya Allah kalau sudah ide pokoknya kita ambil, kemudian kata kuncinya kita ambil juga, dirangkaikan, pasti itu tidak akan melenceng dari isi teks yang ada. Kemudian, yang ketiga, kesimpulan yang baik adalah bentuk pernyataannya berisi tanggapan. Maksudnya, ketika membuat kesimpulan, buatlah kalimat berupa pernyataan atau tanggapan, bukan pertanyaan, bukan saran ataupun usul. Jadi kalau pertanyaan itu bukanlah sebuah kesimpulan. Ya, saran itu bukanlah kesimpulan. Usul juga bukanlah kesimpulan. Yang namanya kesimpulan itu berupa pernyataan atau tanggapan. Kemudian, contoh kalimat pernyataan. Pedagang merasa merugi karena omset penjualannya menurun drastis. Itu bisa dijadikan sebagai kesimpulan. Kemudian berikutnya adalah kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan adalah kalimat yang isinya reaksi seseorang berupa komentar atau suatu peristiwa yang dilihat, yang dibaca, yang didengar, atau dirasakan. Yang namanya tanggapan itu menanggapi, berarti mengomentari berdasarkan peristiwa yang dilihat, yang dibaca, yang didengar, atau yang dirasakan oleh seseorang. Maka dia bisa menyimpulkan berdasarkan apa yang dia lihat, berdasarkan apa yang dia baca, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Bukanlah pertanyaan, tapi tanggapan itu bisa dijadikan sebuah kesimpulan. Contoh, pemerintah mencari solusi untuk meringankan beban hidup para pedagang. Nah, ini adalah bentuknya apa? Bentuknya tanggapan, bukan pertanyaan, bukan saran, bukan usul. Berikutnya, ciri-ciri membuat kesimpulan yang baik adalah menggunakan bahasa baku dengan kalimat sendiri. Apa yang dimaksud dengan bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah, sesuai dengan ragam bahasa, tata bahasa Indonesia, sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, baik lisan maupun tulisan. Dan kata-katanya itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI itu adalah kamus besar yang tentunya menurut kaidah bahasa Indonesia itu sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Artinya, ketika kata-kata itu sudah masuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bisa dipastikan bahwa itu adalah kata-katanya itu kata yang baku, ya, resmi baku.
Nah, penggunaan bahasa yang baku itu dijadikan dalam sebuah kesimpulan, maka kesimpulan itu menjadi kesimpulan yang baik. Kemudian kalimatnya kalimat sendiri. Maksudnya apa kalimat sendiri? Yaitu kalimat yang disusun berdasarkan kosakata yang telah dimiliki oleh diri kita sendiri, mengacu kepada kosakata baku bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, itu yang disebut dengan bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik. Demikian penjelasan dari Bapak berkaitan dengan bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.